modal itu kan, wah gak enak ngobrol sama Pak Senior nih. Ini menjadi bagian buat saya merasa, wah memulai bisnis ini gak segampang kayak di sinetron ya. Gak segampang kayak yang di film-film. Kata-kata motivator. Betul, tidak. Setiap fenomena ada dua sisi. Setiap kita pasti punya cerita. Yuk kita bahas di podcast Titik Tengah. Bersama saya Fian Haryanto. Dari nongkrong menjadi cuan. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita kulik pada hari ini. Saatnya anak muda berani membangun bisnis. Sobat Titik Tengah, saat ini adalah era yang penuh dengan peluang. Teknologi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Informasi tersedia di mana-mana. Akan tetapi banyak sekali anak muda yang justru tidak mengambil peran di situ. Anak muda banyak menjadi penonton dan tidak masuk dalam potensi bisnis itu. Padahal sebuah bisnis besar berawal dari keberanian. Berawal dari keberanian untuk mengambil sebuah langkah dan kreativitas. Saat ini sektor yang paling banyak berkembang itu adalah F&B. Nah, sektor F&B yang paling dekat anak muda adalah coffee shop. Nah, ini menarik Sobat Titik Tengah ya. Kenapa? Bayangkan saja, dalam satu minggu ada berapa kali sih kita nongkrong di coffee shop? 2 kali, 3 kali, 5 kali, atau mungkin setiap hari kita nongkrong di coffee shop. Bayangkan jika uang yang kita pakai untuk coffee shop itu, untuk nongkrong itu, kita bentuk menjadi sebuah aset dan juga omset. Ini wow sekali ya. Nah, pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Narasumber ini sangat saya tunggu-tunggu. Kenapa? Pertama, beliau nih ya masih muda. Keren otomatis lah. Ganteng, gagah, pebisnis muda gitu ya. Nah, sebelum itu sobat, kalau kita bicara soal coffee shop tadi, coffee shop sekarang tuh nggak hanya sekedar tempat buat ngopi saja, tapi tempat untuk kita diskusi, untuk kita ngobrol, berkarya, membentuk komunitas dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di YouTube kita agar selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari podcast Titik Tengah. Sobat Titik Tengah, kita sambut Mas Bagus Adi Prasetyo. Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi Mas Bagus, sehat semuanya. Selamat ya. Pagi Pak Fian. Waduh, akhirnya ketemu juga kita di podcast di Titik Tengah. Terima kasih sudah mengundang saya. Sebuah kehormatan. Jadi Mas Bagus ini masih muda sobat, masih muda, dan beliau ini adalah junior saya sebenarnya. Tapi jangan salah, dari sisi bisnis itu luar biasa, dari sisi pengalaman. Jadi Mas Bagus itu sudah 8 tahun kurang lebihnya ya. Betul. Di F&B. Itu di di franchise, di franchise di Bakso Bujangan, Abnormal. terus di Abnormal, terus di Expat ya. Iya. Di Expat itu di bagian operation ya Pak. Jadi buat handle seluruh Indonesia. Sempat bikin brand juga meskipun sudah keluar dari brand sendiri. Wah, sekarang lagi merintis lagi. Merintis di tetap di kopi. Ya, Bumi Tirta Coffee Company. ya. Iya. Wow. Mas Bagus, ngomong-ngomong ini ya. Kenapa sih kok kopi? Kopi. Kalau kita bicara kopi itu berawal dari latar belakang kita sendiri dulu Pak. Tadi kayak udah disebut sama Pak Fian, wah suka nongkrong dan sebagainya. Kadang kalau sekarang dengan rate price di setiap coffee shop bisa dibilang dari era zaman kita dulu udah tidak bisa dibilang nggak murah ya. Karena mostly harga udah di atas 25.000, 30.000 bahkan 40.000 per cup. Tergantung di mana kita nongkrongnya. Kalau di Denpasar mungkin kita bisa masih dapat harga 25 sampai 30, tapi kalau udah di luar daerah Badung dan sekitarnya udah 40 sekian. Dari sana sering ngobrol Pak. Sering nongkrong sama teman-teman. Kadang kita ya tadi zaman kuliah seminggu 3 kali bisa nugas
Kadang kalau udah keluar 20, 30, 40 kita nggak ngitung. Cuma kalau di total sampai akhir bulan, wah lumayan juga. Lumayan juga ya. Betul. Sebenarnya kalau di kopi ini saya juga selain memang ada latar belakang itu tidak sengaja Pak kecemplung. Jadi ada teman yang waktu itu kita memang handle F&B 2019 lah sebelum pandemik ya bahkan. Kita ngelihat potensi growth market coffee. Ayo kita bikin coffee shop with zero knowledge. Nol, nggak tahu apa-apa, cuma tahu mungkin mentok-mentok kopi saset waktu itu saya minum stok di rumah rentengan. Dari sana apa marketnya? Kok bisa mau bikin? Waktu itu kita pilih lokasi di Genteng Biru di Zodiac Coffee itu. Nah dari sana gimana cara bikinnya? Bahkan kita nggak tahu nih cara bikin coffee shop, ngopresin mesin kopi. Ya udah berangkat dulu aja, riset Pak di Jakarta. Kita berangkat dengan modal seadanya, datang ke beberapa brand yang memang lagi growth. Waktu itu sudah ada Tuku periode itu, udah ada Fore, kebetulan 2 pelopor coffee shop es kopi kekinian, 2 brand itu kita belajar, kita coba. Bahkan waktu itu masih booming boba. Wah kayaknya di coffee shop kita nih bisa ada bobanya. Dikasih boba. Makanya waktu Pak Fian main masih ada boba. Wah kita mix and match dan sebagainya. Setelah buka, kok kita nggak tahu apa-apa sama bisnis kita ya. Akhirnya belajar Pak. Di sana kita baru ngambil kursus Pak. Course specialty coffee. Bisnisnya sudah jalan 6 bulan. Kita baru cari tahu tentang bisnis kita. Jadi bisnis sudah jalan selama 6 bulan. Betul. Dan baru belajar di situ. Betul. Ini hal yang unik banget ini ya. Waktu itu masih muda Pak. Masih berapa umur kita? 22-an lah pada saat itu. 26, 27. Asal nekat Pak. Nah, Mas Bagus, itu kadang-kala nggak semua dari teman-teman itu punya keberanian untuk itu kan begitu ya? Betul. Karena ada teman-teman yang banyak sekali yang harus dipikirkan, Iya. apakah modal dan Betul. segala macam gitu kan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan klasik nih Mas Iya. Bagus ya. Ini gimana sih cara memulainya? Kalau misalkan ada sobat titik tengah yang pengen memulai, Iya. saya mau mulai dong. Itu gimana sih cara memulainya dan mungkin cara ngembanginya di titik awal tuh apa sih? Gimana caranya gitu? Sebenarnya modal itu kan, wah gak enak ngobrol sama Pak Senior nih. Modal itu kan bukan cuma uang Pak ya. Ide atau gagasan kita itu termasuk modal gitu. Cuma salah satu yang paling penting adalah ketika ide ini mau dibawa kemana. Kadang teman-teman tuh kebetulan nongkrong cuma dapet have fun-nya aja. Nah pada saat itu kebetulan saya bersyukur dapat berkah dengan circle lingkungan yang baik, lingkungan yang teman-teman yang saling support. Nah dari ide itu ternyata gayung bersambut Pak. Ada yang modalin. Oh ada yang modalin. Iya saya memulai bisnis sampai yang terbaru pun yang di Bumi Tirta ini dengan 0 rupiah Pak. Tapi sudah ada investor yang masuk ya? Iya. Wah luar biasa. Jadi tergantung gimana kita ngolah, kita bisa present dan paling penting adalah kita tahu mau kemana Pak. Jadi orang bisa trust, bisa support kita kayak gitu. Jadi circle tuh juga ngaruh ya? Betul. Untuk membentuk karakter kita kali ya? Betul, setuju Pak. Terus kalau misalkan nih teman-teman sobat titik tengah yang pengen mau mencoba bisnis kopi gitu kan misalkan ya, karena emang kalau kita lihat ya di beberapa coffee shop tuh rame gitu kan sampai malam sampai pagi. Itu yang first step yang harus mereka lakukan apa sih? Selain riset ya mungkin ya? Iya. Satu, kalau kita bicara data Pak ya, market coffee di Indonesia ini salah satu yang tertinggi di seluruh dunia Pak. Seluruh dunia. Karena Seluruh emang dunia. Indonesia tuh rajanya kopi, bener gak sih Mas Bagus? Salah satu ekspor kopi terbesar, 5 besar di dunia, di antara Brazil. Ethiopia, Vietnam. Cuma yang paling menonjol di beberapa tahun terakhir adalah growth coffee shopnya Pak. Terbesar di seluruh dunia. Wow. Bukan cuma Asia atau Asia Tenggara, makanya market coffee ini cukup seksi gitu. Karena memang tadi Pak Fian sudah bahas, orang ngopi itu bukan cuma cari kopinya aja sekarang. Kopi itu udah jadi entitas sendiri. Coffee shop sendiri bisa buat kerja, bisa kita dealing bisnis, bisa apapun bisa kita lakukan, share community yang banyak komunitas lari sekarang start and finish in one coffee shop gitu. Kayak gitu. Nah, kalau mau mulai yang pasti riset ya. Itu tidak patut dicontoh karena kemungkinan errornya cukup besar. Tapi yang paling penting saya selalu ingetin ketika teman-teman mau buka coffee shop ini adalah berhitung Pak. Berhitung. Ini maksudnya bisnis. Jadi banyak orang yang membuka bisnis bukan dari financial plan-nya.
Nah kalau yang sudah saya pelajari, saya selalu berangkat kenapa kita bisa deal sama investor, bisa dapat investment dan sekian. Kita memulai dari financial plan. Gimana investor bisa tertarik, ataupun kita pun sendiri ya, kalaupun dari modal sendiri, kita bisa mengukur Pak. Ini harus balik modal kapan dan sekian. Kadang kalau cuma menurut emosional, wah ayo buka, setelah itu apa? Coffee shop rame tapi kita buka laci, uangnya nggak ada. Gitu. Atau minus ya? Betul. Kadang harus nombok lagi dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, lokasi Pak. Lokasi cukup perlu dipertimbangkan. Karena sekarang coffee shop tidak peduli besar atau kecil Pak. Kayak di beberapa jalan Denpasar bahkan tempatnya nyempil. Bahkan dia hanya punya tempat duduk yang di trotoar. Tetap orang datang. As long as punya good quality produk, terus sama brand aktivasi yang bagus kayak gitu. Jadi tempat itu penting. Yang ketiga ya produknya. Tempat itu penting. Sangat penting kalau sekarang. Karena tempat yang gampang di reach out dan accessible atau secara marketnya sudah terbentuk, itu lebih gampang untuk kita bisa ngukur profit kita atau pendapatan kita bisa lebih terukur di sana. Jadi financial ya, Betul. harus dicek dulu financial, terus tempat dan juga produknya. Jadi kalau kopi itu kan memang sangat sensitif ya Mas Bagus. Betul, ya. Pak. Jadi kadang perbedaan. Saya pernah waktu itu ya. Jadi saya tuh diajakin jalan-jalan ke Bedugul ya. Di situ saya disuruh nyicipin kopi itu kalau nggak salah saya lupa itu antara 14 cup kalau nggak salah, yang kecil-kecil itu suruh nyobain. Dan saya nggak diberitahu tuh kopi apa. Jadi saya coba aja. Satu, begini. Begitu dibuka, ini kopi Aceh Gayo. Ini kopi Kintamani. Ini kopi dari Gumitir dan segala macam. Dan itu beda-beda semua loh. Bayangkan saja kalau misalnya Robusta sama Arabica di mix dan segala macam presentasinya berbeda, sudah memunculkan rasa berbeda gitu. Betul. Ya. Jadi Semesta Coffee itu luar biasa luasnya ya. Bahkan itu dimulai dari proses panen Pak. Dari proses panen. Jadi kopi itu dipanen itu kan ada proses ya. Prosesnya tuh bisa banyak, ada yang natural, dijemur aja, ada yang di wash, ada yang honey proses, terus ada yang anaerob, ada yang wine proses. Itu pun dengan banyak jenis biji berbeda, itu bisa menghasilkan rasa berbeda. Contoh kita bilang Kintamani dengan beda-beda proses hasilnya berbeda Pak. Terus misalnya nanti kita mau bikin blend dengan Gayo lah yang umum, prosesnya beda di blend. Itu kan rasanya pasti menghasilkan rasa yang kompleks. Atau kalau kita sih kita mau menghasilkan rasa apa, kita sudah tahu nih, cocoknya beans mana dengan proses apa, digabung sampai sana. Maksudnya adalah bicara majemuk tadi ya, jenis kopi ya. Iya. Untuk probabilitas rasa kopi itu masih sangat besar Pak, untuk diulik. Karena kalau mungkin Pak Fian yang umum di Indonesia kan Arabica Robusta. Padahal kita tuh masih ada Liberica. Oh ada lagi? Ada Excelsa. Wah sebentar, Liberica, Excelsa. Wah ini kita baru tahu ini ya. Ada lagi yang memang varietasnya memang cukup expensive. Itu yang cukup fine itu namanya Geisha Pak. Waduh, ini jadi baru kalau Bapak ke satu tempat ya yang memang specialty coffee, ada serve beans beans kayak Geisha contohnya, itu 1 cup itu bisa dihargai at least ya minimum ya, itu bisa 500.000, bisa jadi ada yang 200.000 per cup. Dan itu coffee beansnya dari Indonesia? Enggak, masih belum Pak. Masih impor ya? Kekurangan di tempat kita adalah teknologinya Pak. Jadi kenapa yang di luar kita bilang sih di Panama, terus di Kolombia itu secara kualitas, kalau kopi itu kita susah mencari yang konsisten Pak. Karena kan kadang kita ngopi di tempat A rasanya beda, di tempat A tiba-tiba rasanya kayak gini, besoknya beda lagi. Nah proses-proses itulah. Tapi kalau dari raw-nya itu sudah bisa dijaga konsistensinya, rasa juga bisa terukur. Nah di tempat lain, di negara lain itu sudah dibantu pemerintahnya Pak. Teknologinya sudah, petiknya juga sudah dengan mesin, dengan alat. Nah kalau kita kan petik pilihnya pun masih sometimes ada beberapa tempat manual, terus ya, sortir, sehingga butuh tenaga, butuh makin banyak tenaga, source-nya makin banyak yang dikeluarkan. Sehingga kayak sekarang harga green bean cukup lumayan nih sekarang. Lumayan ya. Sehingga pasti akan ngaruh nanti ke harga beans yang kopi yang ada di cangkir kita nanti di coffee shop kayak gitu. Mas Bagus,
ini kan kalau kita sering lihat ya Sobat Di Tengah ya. Jadi ada muncul sebuah mitos gitu kan. Sebuah mitos nih ya ceritanya. Jadi kalau kita mau buka coffee shop itu tuh modalnya harus gede. Dan juga kita harus punya tempat yang estetik. Kenapa? Kalau tempatnya nggak estetik itu orang malas nongkrong begitu loh. Itu mitosnya. Yeah. Tapi ternyata faktanya banyak sekali usaha-usaha itu berawal dari gerobak kan begitu. Yeah. Nah dari gerobak itu mereka bertransformasi menjadi besar. Nah itu seperti apa itu ya? Sebenarnya kalau kita mau memulai usaha mencari excuse itu kan banyak Pak ya. Wah belum ininya, belum itunya. Ini gimana harga, kalau kita mau bicara harga mesin kopi yang 300 juta juga ada Pak. Kita bilang sih kadang mau bawa Kijang Innova taruh di atas meja. Tapi banyak teman-teman saya yang memulai itu bahkan tanpa mesin kopi Pak. Tanpa mesin Dan kopi. Works sekarang Coffee Denpasar punya 2 cabang. Berawal dari tanpa, itu kita ada namanya istilahnya slow bar Pak. Slow bar itu kita dengan proses manual, customer yang tidak ras, tempat juga nggak yang tadi kita bilang tempat nggak harus besar. Tergantung kita bisa ngolah kreativitas kita Pak. Karena kalau yang memang slow bar itu cukup terjangkau Pak. Jadi kayak pakai filter, mungkin Pavian punya di rumah, hand grinder dan sebagainya. Banyak teman-teman yang memulai dengan seperti slow itu. bar gitu. Betul. Ya? Itu kalau kita bicara numbers, angkanya kalau kita tidak idealis ya. Kadang orang memulai itu dengan idealis supaya kelihatan alatnya mahal. Kadang kayak gitu Pak. Ada beberapa orang yang men-start coffee shopnya tidak terukur Pak. Let's say kita ngomong tempatnya kecil nih, tapi mesin kopinya harganya 170 juta. Kebesaran harganya. Ada Pak, it's happen gitu. Cuma kan kita kadang mikir terus harga kopinya mau dijual berapa? 20 ribu. Ayo lah kita hitung-hitungan 20 ribu mau balikin 170 juta. Mau berapa lama ya, tempatnya kayak kecil gitu. kan Belum ya? sewa tempat, belum overhead cost operasional. Berapa kadang mereka tidak berpikir ternyata overhead cost itu gede juga, staff, turnover staff yang keluar masuk. Apalagi mayority profesi barista ini kan cukup seksi ya. Sekarang banyak yang orang pengen jadi barista. Cuma dengan kondisi resource yang sekarang, turnovernya gede Pak. Kalau kita bilang Gen Alpha mungkin sekarang udah masuk jadi staff Gen Z. Setelah Gen Z, Gen Alpha. Iya, tingkat passion untuk satu profesinya cukup menguji kita lah. Gitu. Jadi Gen Z aja cukup menguji. Betul. Sekarang Gen Alpha. Tergantung bagaimana kita bisa mensiasati kreativitas kita. Modal itu atau alat-alat itu bukan jadi batasan Pak. Ada yang jadi nyewa emperan kok. Kalau dia membonjol juga banyak Bapak lihat mungkin kan sekarang di kanan Eko yang membonjol. Di Gajah Mada banyak yang mulai dari gerobak, di teras dan sebagainya. Nah, Mas Bagus, melihat prospek yang luar biasa seperti itu ya, apalagi dengan daya beli masyarakat yang bagus. Jujur ya, just a little bit, contrary atau mungkin berseberangan karena in this economy. Tapi ternyata anak-anak muda ini justru seneng banget untuk nongkrong, ngobrol gitu kan di kafe, di coffee shop gitu kan. Nah, menurut Mas Bagus kira-kira peluang coffee shop ini kedepannya seperti apa? Kadang-kadang seperti beberapa kejadian ya, kayak misalkan satu kali hype terus hilang. Nah, dengan coffee shop ini kira-kira seperti apa nih kedepannya? Kalau menurut analisis yang sekarang berjalan Pak ya, sebagai data secara growth seluruh Indonesia kita yang paling besar dan kemungkinan bukan one hit hype aja menurut kami ya yang ada di industri ini, karena balik lagi ini udah menjadi gaya hidup Pak, udah jadi culture buat bahkan masyarakat ya, bukan anak muda aja sekarang yang di ukuran kita millennials pun sekarang saya pasti kerja di tempat kopi. Terus teman-teman untuk melihat ini adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan momentum. Karena kalau kita lihat dari beberapa teman-teman kita yang di Gen Alpha, terus Gen Z, justru mereka jiwa wirusahanya, jiwa challengingnya cukup besar Pak, cukup berani. Kadang dengan keberanian, dengan ke jiwa challenging yang besar ini harus didukung sesuatu yang terukur untuk bisa memulai. Nah, untuk bisa masuk di kalau bilang pergumulan terlalu berat ya. Untuk bisa masuk ke market coffee shop yang sudah cukup banyak ini, majemuk ini, paling tidak apa yang kita buat tuh harus mempunyai value. Harus ada value yang memang kita tunjukkan. Mungkin satu tempat, terus yang kedua mungkin produk, terus yang ketiga yang selalu saya tekankan tadi adalah value dari internal sendiri adalah soal finansial.
Karena berani saja tidak cukup Pak untuk kita mulai bisnis. Apalagi Pak Fian cukup tahu lah. Kadang teman-teman ini yang lupa adalah bagaimana mengukur kemampuan, kapan kapabilitas bisnis ini bisa berjalan, sustain atau enggak gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi salah satu keywords ya mungkin ya kata kunci kalau kita ngomong soal kita ingin membuka coffee shop gitu, meskipun peluangnya besar tapi memang kita juga harus berpikir soal kemampuan kita, value-nya finansialnya dan lain sebagainya. Kata kuncinya itu adalah produk yang konsisten. Terus mungkin kalau kita mau bikin coffee shop ya mungkin suasananya mau dibikin sesuai konsep seperti apa gitu kan. Dan mungkin sosmednya jangan lupa Mas bagus ya. Brandingnya itu dibikin seperti apa. Nah bagi sobat titik tengah yang ingin membuka bisnis ini, ingin mencoba coffee shop dan segala macam, itu caranya gimana sih untuk menjaga produk agar tetap konsisten, terus suasana dan juga sosmed yang menarik seperti apa sih kira-kira caranya tuh? Kalau dari produk pasti kita harus mengukur dan mengatur resource kita Pak. Resource itu dimulai dari bahan baku. Kalau kopi yang krusial adalah beans, kopi. Kita bisa memilih dari roastery yang memang cukup kompeten yang kita kenal lah paling tidak. Pasti kita mulai dari teman-teman terdekat kita sehingga ketika emang ada trial and error, teman-teman itu masih bisa bantu kita, support kita. Itu satu. Yang kedua, dari segi tempat itu sebenarnya nggak harus mewah dan bagus. Kadang tempat-tempat yang mungkin di pinggir jalan, ambience itu kan bukan hanya dari dekorasi Pak ya. Kadang dari baristanya itu sendiri, dari suasananya bagaimana pembawaannya. Kadang ada tempat, saya pernah datang satu coffee shop itu cukup panas Pak. Dan kalau kita datang ke sana tuh udah pasti banyak. Saya kebetulan orang yang nggak ngerokok Pak. Tapi di sana smoking area, full order dan sebagainya. Tapi karena pembawaan baristanya cukup baik, cukup asik ngobrol. Gitu ya. Dia mau nanya gimana kopinya Kak, terus produk yang diminum seperti apa, dari mana dan sebagainya. Itu kan part of ambience, part of hospitality yang buat customer itu bisa dirasakan. Jadi sebagai kita yang merintis ya paling tidak owner juga harus mau turun. Harus mau nyapa, kadang nge-serve sendiri ke tamunya gimana. Karena pasti feel untuk kita, ini konteks memulai Pak ya. Karena pasti akan berbeda ketika emang teman-teman yang bukan pemilik bisnis dan pemilik bisnis ketika men-serve tamu. Karena kalau kita sebagai owner kita pengen orang ini balik. Orang ini suka produk kita dan seperti itu. Dan yang paling ketiga adalah branding Pak. Anything about the social media tadi, terima kasih sudah di-mention Pak Fian. Mungkin di generasi kita sosial media belum terlalu berpengaruh Pak ya. Tapi saya mengutip quote saya Pak Fian, in this economy itu menjadi salah satu bagian yang penting. Karena transformasi informasi digital ini tidak ada batasan. Siapa saja, kalaupun perlu kita bisa mengundang teman-teman untuk bisa posting, untuk bisa, kadang ada beberapa coffee shop yang memberikan free coffee untuk satu customer yang mereview bintang 5, memberikan komen untuk coffee shopnya kayak gitu, seperti itu Pak. Wah ini step by stepnya tuh begitu ya. Iya, jadi memang kalau kita ingin mencoba bisnis coffee shop ini, di antara peluang-peluangnya yang ada, kita sendiri pun juga harus lebih aware terhadap itu, termasuk untuk maintain sosial media. Saya pernah Mas Bagus ya, jadi saya datang ke coffee shop, sederhana coffee shopnya itu simple aja juga panas ya. Nah cuman begitu kita datang itu baristanya itu asik gitu loh, ngobrol, Pak gimana hari ini bisnisnya oke dan segala macem gitu kan. Nah saya kebetulan kalau kopi kan suka yang less sugar ataupun yang sedikit creamy gitu kan. Dan dia tahu betul, dua kali saya kesana gitu, Pak kayak biasanya ya gitu. Jadi saya merasanya wah ini orang seperti tahu dengan karakter kita gitu. Dan justru karena sentuhan simple seperti itu membuat kita jadi merasa nyaman gitu loh ya. Membuat customer menjadi bagian dari perjalanan tempat kita itu juga penting Pak. Karena kalau sudah seperti itu mungkin buat kita semua ya, numbers is just numbers gitu. Orang udah gak akan ngeliat harga lagi Pak kalau udah melihat apa value yang dia dapat sebagai customer. Jadi nggak harus tempat itu seperti mitos tadi ya, nggak harus yang mewah, yang lux dan segala macam gitu kan. Karena justru kadang-kala bagi orang yang memulai, sobat yang mau memulai dengan mementingkan display dan segala macam dengan tanpa pengalaman yang cukup, itu justru bisa menjadi bumerang. Karena tempat yang besar itu kan kapitalnya besar. Iya, kapitalnya besar, maintainnya juga besar ya. Betul. Nah, selama Mas Bagus berkarir ini ya di bidang F&B gitu kan. Nah, apa ya
mungkin bisa di sharing ke sobat di tengah, karena kan sobat beberapa sobat kita ini kan masih mau memulai gitu kan. Betul. Dalam perjalanan sekian tahun ini, apa sih yang paling membuat Mas Bagus merasa kayaknya saya sudah harus berhenti di sini, kayaknya ini saya udah capek, apa yang harus saya lakukan ini apa gitu loh. Kira-kira apa sih Mas? Mungkin bisa di-sharing ke sobat di tengah. Mungkin dari pengalaman aja Pak. Iya, pengalaman aja. Sebenarnya kalau dalam berkarir ini kita nggak pernah tahu jalan yang kita hadapin itu akan seperti apa teman-teman ya. Maksudnya adalah kemarin saya sempat, kalau dari posisi karir saya sempat menjadi founder satu brand, bahkan memutuskan karena berjalan bisnis ternyata kalau kita dengan beberapa partner ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Di perjalanan waktu akhirnya sudah tidak sepaham, tidak sejalan, memutuskan untuk keluar dari brand sendiri. Bisa dibayangkan nggak ketika emang kita udah men-setup bertahun-tahun, sudah punya beberapa store, terus kita keluar dari brand kita sendiri, memutuskan untuk belajar lagi, ikut sama orang. Itu tuh ada mental block Pak. Karena awalnya sudah representatif owner, terus kita harus belajar dari bawah lagi, tapi saya mengambil value ya, untuk bagaimana kita memahami bahwa saya ini dalam proses berjalan. Mungkin di periode ini saya harus belajar lagi nih. Karena kemarin mungkin belum cukup berhasil, mungkin belum cukup berjalan dengan baik, karena hal-hal yang tidak sepaham, tidak yang sependapat ini bisa terjadi. Menjadi pelajaran buat saya, dan kebetulan kemarin sebelum saya memulai brand ini sama. Kita tidak yang serta-merta mendapatkan investor pun juga perjalanannya tidak semulus itu ya. Karena ternyata dari awal investor sudah setuju dan sebagainya, ada kondisi ya dari eksternal yang membuat orang-orang tidak jadi dan sebagainya. Terus di kondisi itu hampir kurang lebih 4 bulan saya Pak, Mas Fian, jadi tidak bekerja, tidak ada pendapatan, mengandalkan uang tabungan. Betul, tapi kita cukup berpegang teguh dengan konsep yang kita pegang. Kita datang ke pintu satu, ke pintu yang lain, kita coba tawarkan ke orang satu, ke orang lain terkait konsep ini. Di dalam perjalanannya ada aja godaan, ada yang datang, Mas mau nggak jadi GM di perusahaan ini, Mas mau jadi di perusahaan ini. Cukup menggiurkan pada saat itu Pak Fian. Cuma kita pengen tadi, kayaknya kalau untuk ikut sama orang lagi, kita tidak bisa menempatkan apa yang menjadi keinginan kita Pak. Cukup banyak batasan di perusahaan-perusahaan orang, tentunya struggling, apalagi sudah berkeluarga, punya 2 anak, 4 bulan yang lalu lah. Itu in this economy itu berat buat kami Pak. Tapi ternyata Tuhan atau Allah punya cara jalannya masing-masing. Kita bisa dapat investor yang memang datang tidak kita duga-duga, dari pintu yang kita tidak duga-duga. Salah satu yang saya ambil adalah kuncinya adalah kita berpegang teguh dengan apa yang kita yakini Pak. Berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Karena selama kita yakin, kita nggak pernah tahu ada jalan mana yang akan muncul ketika emang satu jalan yang tertutup. Ada pintu lain yang akan kebuka untuk kita gitu. Meskipun dengan kondisi yang kita memulai, hal yang saya alami sekarang ini patut saya syukurin Pak. Karena pasti tekanan keluarga, apalagi kalau kita bicara finansial, sudah berkeluarga, ini menjadi bagian buat saya merasa, memulai bisnis ini nggak segampang kayak di sinetron ya. Nggak segampang kayak yang di film-film. Kata-kata motivator. Betul, tidak segampang kata-kata motivator. Ternyata ada prosesnya. Bahkan sampai yang di periode-periode ini, subsidi silang masih berjalan terus. Tidak serta-merta bisa berjalan baik gitu. Jadi Sobat Tri Tengah, untuk berjalan di arah bisnis itu dan memang tidak mudah ya, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kala tidak kita duga yang itu terjadi gitu loh. Termasuk juga mungkin awalnya kita sudah deal dengan investor, tapi ternyata ada satu dan lain hal investornya mundur dan berbagai macam kendala-kendala yang lain gitu kan. Nah, apabila kita misalkan usaha sudah jalan nih, Mas Bagus, sudah kita mulai gitu kan. Nah, kalau kita ingin meleveling up usaha kita, itu dengan cara apa sih? Mungkin misalkan kayak kita membangun komunitas di situ, atau mungkin kita mengundang influencer untuk kolaborasi dan segala macam. Itu cara-cara yang lainnya seperti apa tuh? Saya cukup belajar banyak dari 1-2 brand, Mas Fian. Yang pertama itu adalah sebelum kita meng-level up bisnis kita melihat ke dalam dulu secara internal tim kita. Tim kita ini sudah bisa diajak untuk level up
atau expansion atau enggak. Yang pertama, karena ternyata yang berjalan di bisnis ini ternyata yang lari itu cuma ownernya aja. Ternyata timnya jalan di tempat. Dan ketika kita sudah lari kencang, sudah mendatangkan resource kayak kolaborasi dan sebagainya, ternyata tim tidak support dan itu menjadi bumerang untuk bisnis kita sendiri. Yang paling pertama adalah kita harus punya kesepakatan dengan tim kita dulu Pak. Secara internal kita mau kemana, tim juga harus sudah tahu visi kita mau kemana, perusahaan ini arahnya mau kemana. Dan ketika kita ekspansi atau mau membesarkan brand, melevel upkan, mereka juga sudah bisa mengikuti ritme kita. Banyak yang menyiapkan perusahaannya tapi tidak menyiapkan timnya Pak. Nah itu yang sering terjadi ya. Jadi perusahaan sudah kolaborasi dengan influencer dan segala macam, ternyata tidak sesuai. Iya, timnya ternyata masih jalan di tempat gitu kan. Betul. Nah yang kedua baru kalau saya sekarang percaya bisnis itu tidak bisa berjalan sendiri Pak Fian. Kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu bahkan sekarang itu sudah across brand Pak. Contoh ya, kayak ada brand sepatu collab sama brand Ciki. It's happen. Makanan mungkin dengan merchandise. Bahkan ada beberapa coffee shop udah bikin Sunday market. Terus sekarang udah cross larinya lebih ke wellness. Beberapa tempat sudah kerjasama sama komunitas lari, komunitas bahkan ada kalau saya lihat itu mat pilates, yoga dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Bahkan yang sesama brand pun kalau kita di roastery, roastery antara roastery itu juga bekerja sama Pak. Jadi bukan competition tapi Betul. justru kolaborasi di situ. Sehingga memunculkan ekosistem bisnis yang sehat Pak. Dengan seperti itu market juga akan terbentuk dan melihat secara brand kita itu value-nya baik dan kita mendapatkan exposure dari brand-brand yang lain. Kalau sekarang kami juga sudah cenderung mengurangi KOL untuk undang tetap ada KOL, cuma ternyata yang lebih organik itu adalah justru customer. Oh, customernya yang jadi justru review dari customer. Betul, dari based on honest review, benar-benar komentar jujur dari customer. Karena sekarang market juga sudah cerdas Pak. Iya. Kalau kita bilang di sosial media, netizen juga sudah bisa menilai mana yang dibayar, mana yang benar-benar mereka menceritakan apa yang mereka dapatkan datang satu tempat seperti itu. Jadi mungkin dengan begitu mungkin ya strategi misalkan kita kasih free coffee untuk review itu efektif banget ya di situ ya. Karena kan organik juga dan customer juga bisa menceritakan itu. Betul. Dan segala macamnya. Kita dapat benefit dari sana, customer juga dapat benefit dari itu. Luar biasa. Ini Mas Bagus, kalau misalkan kita ini sebenarnya masih panjang ya sobat ya. Panjang banget sebenarnya, bisa dibikin part kedua kali ya. Kenapa? Kita masih belum berbicara nih soal branding, belum bicara mungkin soal strategi packaging dari produk yang dari A sampai ke produk yang bisa kita up dan segala macam. Jadi sebenarnya masih cukup luas ya untuk di situ. Cuman yang pasti bisnis coffee shop, bisnis coffee itu sampai ke depannya tuh prospeknya tuh bagus dan itu tidak one hit show kan begitu ya. Karena kedepannya anak-anak muda masih senang-senang aja tuh nongkrong-nongkrong dan bahkan mereka in this economy gitu kan mereka ready to spend like $50 untuk one cup of coffee dan segala macamnya. Jadi mereka itu ya because coffee is part of life begitu, part of lifestyle begitu ya. Sudah jadi lifestyle sekarang Pak. Wah, luar biasa nih. Ini kalau kita terusin lama banget Mas Agus ya. Tapi memang waktu juga ya yang memisahkan kita dan podcast kita episode 2 kali ini. Jadi Sobat Di Tengah jangan lupa untuk selalu saya ingatkan ya untuk subscribe, like dan juga klik lonceng notifikasi biar sobat selalu mendapatkan informasi terkini dan juga podcast-podcast kita yang menarik yang lainnya. Mas Bagus, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Terima kasih Pak Fian dan teman-teman sukses Titik untuk Tengah. Bisnisnya ya. Siap, terima kasih. Baik Sobat Titik Tengah, saya Iri, terima kasih semuanya. Titik Tengah, kolaborasi, inspirasi. Sekian, sampai jumpa di podcast kita berikutnya.